Halo semua, ketemu lagi dalam pembelajaran mesin. Kali ini kita akan belajar mengenai similarity based learning. Nah, apa itu similarity based learning? Ini berasal dari sebuah ide yang dinyatakan oleh James Whitcomb Riley bahwa saat kita melihat seekor burung yang dapat berjalan seperti seekor bebek, bisa berenang seperti seekor bebek, dan bisa bersuara seperti seekor bebek, dapatkah kita memanggil burung tersebut sebagai bebek? Nah, disinilah inti dari similarity based learning. Nah, pendekatan dari similarity based learning atau learning berdasarkan kemiripan adalah berasal dari ide bahwa kita dapat menemukan jalan terbaik untuk membuat sebuah prediksi yang simple dan dapat bekerja dengan baik, ya, dengan menggunakan data yang ada di masa lalu atau memori yang kita dapatkan di masa lalu untuk memprediksi hal yang sama di masa yang akan datang. Nah, basic atau fundamental konsep dari similarity based learning ini adalah feature space dan pengukuran kesamaan atau pengukuran apakah dua instance atau dua data itu mirip atau tidak. Algoritma similarity based learning, ya, pendekatannya adalah menggunakan nearest neighbor algorithm. Nah, ide besarnya, ya, jika kita mencoba untuk membuat sebuah prediksi dari kondisi sekarang, yang mana kita mencari memori atau pengetahuan kita, ya, terhadap situasi yang mirip dengan keadaan sekarang itu, dan membuat sebuah prediksi berdasarkan apa yang benar atau apa yang paling mirip dengan yang ada di memori kita. Seperti tadi, ya, misal kita mengenali bebek itu adalah yang mempunyai paruh, kemudian bebek itu yang bersuara kuak misalnya, dan seekor bebek itu kakinya adalah mempunyai suatu kaki yang digunakan untuk berenang. Nah, misalnya seperti ini. Nah, maka ya dari suara tadi, ya, kemudian juga dari paruh. Maka apabila kita mempunyai beberapa data, misalnya kata. Nah, tentu saja kata ini punya kaki yang seperti bebek, ya, tapi paruh tidak punya, suara juga tidak sama. Kemudian misalnya ada di sini seekor burung tadi, ya, tapi burungnya ini tidak bisa berenang seperti bebek, ya. Suaranya juga tidak seperti bebek, ya, punya paruh, kakinya tidak seperti bebek. Ya, dan kita punya satu data lagi, yaitu memang data bebek yang suaranya seperti bebek, ya, paruhnya seperti bebek, dan kakinya seperti bebek. Tentu saja data ketiga yang kita prediksi sebagai bebek, ya. Nah, ini sebuah case study. Misalkan atlet lari yang masuk ke dalam daftar kompetisi nasional atau draft sama dengan YES, ya, berdasarkan kecepatan yang ia miliki dan kelincahan atau agility sebagai berikut. Jadi di sini ada 20 atlet, ya, dengan masing-masing kecepatannya dan agility-nya. Kemudian apakah dia masuk ke dalam draft yes atau tidak, no di sana. Nah, tentunya, ya, atlet pertama itu tidak masuk ke dalam draft. Dan atlet ke-9 juga. Nah, yang masuk atlet yang mana saja? Atlet ke-14 sampai dengan atlet ke-20. Oke. Nah, pengetahuan pertama yaitu tentang feature space. Apa sih feature space? Ya, feature space adalah representasi dari dataset di mana di sini terdapat sebuah feature space yang mana mendeskriptifkan features, ya, menjadi sumbu aksis dengan sistem koordinat. Nah, ini adalah output dari R dari data yang tadi, di mana sumbu X-nya itu adalah agility, ya, atau kelincahan, dan sumbu Y-nya adalah speed atau kecepatan. Nah, di sini ada 20 titik, yang mana untuk titik yang di sini, ya, untuk titik yang
agility-nya sama dengan 2 dan kecepatannya 2, tentunya dia adalah dari ID 11 atau atlet dengan ID data yang ke-11. Nah, untuk 20 data berarti dia dinyatakan di dalam scatter plot ini. Nah, bedanya apa dengan kita scatter plot pada regresi? Nah, coba dilihat bentuknya. Nah, scatter plot ini dibedakan berdasarkan dia masuk draft atau segitiga atau yes. Ya, ada data ke-14 sampai 20 tadi ya, ada 7 data. Nah, kemudian yang dinyatakan sebagai bulatan biru ya itu adalah yang tidak masuk ke dalam draft. Ya, jadi di situ nanti ada 13 data kalau kita hitung. Nah, itulah yang disebut dengan feature space. Nah, jika kalian ingin belajar lebih lanjut tentang feature space, kalian bisa mengunjungi link yang ada di dalam video ini. Oke, nah yang kedua adalah mengukur jarak. Ya, jarak itu berkebalikan dengan similarity. Ya, jadi semakin besar jarak, maka kemiripannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar kemiripan berarti jaraknya semakin besar kemiripan, maka jaraknya akan semakin kecil. Ya, data yang berjarak kecil, misalnya ya, data ini dengan data yang ini, maka jaraknya atau kita nyatakan sebagai D dari data 1 ke data 2 itu kecil, maka data 1 dan 2 itu semakin mirip. Jika misalnya di sini tadi data ke 11 ya dengan data yang ada di sini walaupun sama-sama dia no ya, tapi ternyata jaraknya sangat jauh. Ya, misal kita anggap itu data ketiga, ya maka jaraknya sangat jauh walaupun sama-sama kedua atlet tersebut masuk ke dalam draft atau secara matematis ya, matriks atau pengukuran jarak itu ada 4 kriteria. Yang pertama, jarak itu selalu positif. Ya, jadi jarak antara dua data itu selalu lebih besar daripada 0. Yang kedua, identitas. Jadi apabila kita misalnya jarak 1 ke 2, maka dia akan sama dengan jarak dari data 2 ke data 1. Ya, contohnya Surabaya dengan Sumatera ya, Surabaya ke Sumatera maupun Sumatera ke Surabaya, kalau ditarik garis lurus itu sama saja. Kemudian simetris ya. Kemudian ada pertidaksamaan segitiga ya. Jadi kalau misal kita punya titik A di sini, kita punya titik B di sini, ya, maka jumlah dari A ke sebuah titik 0 dengan jumlah jarak dari titik B ke titik 0 tersebut itu pasti lebih besar dibandingkan jarak dari A ke B langsung. Ya, jadi jarak A ke B itu lebih kecil ya dari jarak antara 0 ke A ditambah jarak dari 0 ke B. Ya, jadi itu namanya adalah pertidaksamaan segitiga ya. Bisa sama dengan juga. Oke. Nah, beberapa cara mengukur jarak itu di sini ada 3 ya, menggunakan rumus Euclid atau Euclidean, menggunakan rumus Manhattan atau menggunakan rumus Minkowski. Nah, jika kita menggunakan Euclid, maka yang dihitung adalah jarak antara dua data, ya, jarak antara dua data dikuadratkan, dijumlah, kemudian baru diakar. Ya, atau kita bisa juga tulis apabila kita nyatakan variabelnya sebagai X dan Y, ya, maka jarak ini bisa dinyatakan sebagai akar X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Kalau kita misalnya variabelnya tidak hanya 2 ya, misalnya ada kecepatan, ada agility, kemudian satu lagi misalnya tinggi badan, maka di sini akan menjadi ya X11 min X12 kuadrat ya ditambah
X21 min X22 kuadrat ditambah X31 min X33 kuadrat. Baru kemudian dijumlah, kemudian diakarkan. Ya, jadi jarak Euclid itu adalah selisih dari dua data dikuadratkan kemudian dijumlah. Jika variabelnya ada dua, maka X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Jika X-nya ada 3, features deskriptifnya ada 3, berarti X1 min X2 kuadrat, ya, X21 min X22 kuadrat, ditambah X231 min X33 kuadrat, dijumlah kemudian diakarkan. Jadi dijumlah, dikurangi dulu, dikuadratkan, dijumlah, baru diakar. Oke, nah kalau Manhattan kita tidak menggunakan kuadrat dan tidak menggunakan akar, namun kita menggunakan absolut. Jadi langsung saja dikurangi ya antara X1 dan X2 tadi, tapi diabsolutkan atau setiap negatif menjadi positif. Tetap dijumlah juga sebanyak variabel yang dipakai. Oke, nah gabungan dari Manhattan dan Euclid adalah Minkowski. Di sini menggunakan absolut, tapi sebelum diabsolutkan dipangkatkan dengan P. Ya, kalau P-nya pangkat 2, ya P-nya sama dengan 2, maka ini sebenarnya sama dengan cara kita menghitung jarak Euclid, tapi nilainya diabsolutkan dulu. Nah, P-nya di sini bebas, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, catatannya adalah jarak digunakan untuk menyatakan suatu observasi atau variabel mempunyai sifat yang lebih dekat dengan observasi tertentu daripada observasi yang lain. Semakin kecil jarak, maka semakin mirip instance atau observasinya. Oke. Ya, similarity besar jaraknya kecil, similarity kecil jaraknya besar. Contoh ya, tentukan jarak data kelima dengan data ke-15 dari data atlet ya, ini data atlet ya, dimana untuk atlet kelima dengan atlet ke-12. Nah, kita punya 3 tadi, kita bisa pakai Euclid, kita bisa pakai Manhattan, dan kita bisa pakai Minkowski. Oke. Untuk yang Euclid berarti jarak antara data kelima dengan data ke-12 itu adalah akar. Ya, ada 2 variabel di sini ya, speed dan agility. Draft itu adalah target. Nah, ini tidak kita ikutkan dalam menghitung jarak. Jadi 2,75 dikurang 5 kuadrat ditambah 7,5 dikurang 2,5 kuadrat. Ya, ini adalah cara menghitung jarak Euclid untuk 2 data tersebut. Silahkan dicari. Oke. Sedangkan untuk jarak Manhattan ya, sama, jarak antara data kelima dan data ke-12 itu adalah 2,75 min 5 absolut ditambah 7,5 min 2,5 absolut. Itu kalau Manhattan. Nah, misal kita menggunakan Minkowski dengan P sama dengan 3, maka jarak antara data kelima ke data ke-12 itu adalah akar 3 atau pangkat sepertiga. Dari mana? Dari 2,75 min 5 pangkat 3 ditambah ya 7,5 min 2,5 pangkat 3. Ingat itu tandanya absolut, berarti selalu positif. Ya, dipangkatkan 3, dijumlah, kemudian diakar 3 atau sama dengan pangkat sepertiga. Oke, nah masuk ke dalam algoritma nearest neighbor ya. Di sini ada sebuah pseudocode ya untuk algoritma nearest neighbor secara umum. Kita membutuhkan sebuah set data training yang berisi instance ya. Kalau di sini berarti instance-nya ada 20 gitu kan, ada 20 instance. Oke. Dan itu tergabung dalam sebuah data training.
membutuhkan suatu query instance ya, di mana algoritma yang pertama adalah ya, pseudocode yang pertama adalah iterasikan semua instance di dalam memori untuk menemukan jarak yang terdekat. Ya, jadi kita harus mencari ya semua instance yang ada itu diiterasikan untuk menemukan jarak yang terdekat. Nah, this is the instance with the nearest shortest distance across the future space to query instance. Ya. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah prediksi dari query instance tersebut yang sama dengan nilai target dari nearest neighbor. Nah, di sini kita melakukan voting. Oke, nah after covering the standard algorithm ya, kita mengambil sebuah variasi ya, sebuah pemikiran yang lebih jauh bahwa untuk menghandle noise ya, karena kalau kita hitung semua ya, kalau kita hitung jarak ini semua, sebenarnya banyak sekali gangguan-gangguan ya, karena tidak semua data itu nanti akan menghasilkan prediksi yang sesuai kalau kita menggunakan terlalu banyak data. Nah, di situ kita menggunakan algoritma KNN atau K nearest neighbor. Pada KNN, prediksi didasarkan pada K instance terdekat saja. Misalnya, K sama dengan 1, ya, atau K sama dengan 2, atau K sama dengan 3, ya, atau 4, atau 5, dan seterusnya. Lebih baik menggunakan K ganjil untuk apa? Agar tidak terjadi 50-50 di dalam voting. Oke, kita ke contoh perhitungan. Ya, jika kita ingin memprediksi apakah atlet dengan speednya 6,75 dan agility-nya 3, berarti di luar 20 data tadi ada atlet baru, dia punya speed 6,75 dan agility 3. Ya, apakah dia masuk ke dalam draft, yes atau tidak, no, dengan menggunakan algoritma KNN dan jaraknya adalah jarak Euclid. Maka pertama, hitung semua jarak instan ke speed 6,75 dan agility 3. Urutkan data berdasarkan jarak terdekat. Nah, jika kita menggunakan K sama dengan 3, voting prediksi draft dari 3 data dengan jarak terdekat. Contoh, ya, di sini kita menggunakan menghitung jarak data pertama dan data kedua ke data testing kita tadi adalah speednya 6,75 dan agility-nya 3. Draftnya ini yang mau kita prediksi. Ya, menggunakan apa? Menggunakan 3 NN atau 3 jarak terdekat, 3 nearest neighbor. Oke, saya contohkan bagaimana menghitung jarak dari data pertama dengan data testing. Ya, pastinya dari speed pakai Euclid ya. 2,5 dikurangi 6,75 kuadrat ditambah agility-nya adalah 6 dikurangi 3 kuadrat. Nah, setelah dikurangi, dikuadratkan, begitu juga agility-nya dikurangi, dikuadratkan, maka jaraknya adalah 5,202. Ya, sedangkan data kedua ke data testing ini, ya, jaraknya itu adalah sama dengan akar, bagaimana? 3,75 dikurangi 6,75 kuadrat ditambah 8 kurang 3 kuadrat akan menghasilkan 5,831. Ini dihitung bukan hanya ke data pertama atau data kedua saja, tapi juga diteruskan ke data ketiga, 4, dan seterusnya sampai data ke-20 sehingga kita menghasilkan ini. Nah, setelah diurutkan jaraknya dari kecil yang terbesar, maka yang paling dekat dengan atlet tersebut dengan speednya 6,75 dan agility-nya 3, itu adalah atlet yang nomor 18, 12, dan 10. Ya, kita bisa kembali ke sini. Ya, kita bisa kembali ke feature space-nya tadi dan kita hapus yang ada di sana, ya. Oke. Nah, kita lihat data ke 3 terdekat
atau kita tuliskan dulu di mana data yang mau kita prediksi, yaitu speednya 6,75 dan agility-nya adalah 3 di sini. Berarti data yang mau kita testing sebenarnya di sini. Nah, pastinya data yang terdekat itu adalah ketiga data ini. Ya, data pertama, data kedua, dan data yang ketiga. Ya, di situ sebenarnya nanti ada hal baru ya yang disebut dengan boundary. Nah, disinilah kita mengambil 3 data yang terdekat dengan data testing kita tadi. Ya, ternyata yang terdekat adalah data ke-18, ya, kemudian data ke-12, data ke-10, ya, data ke-18, data ke-18, data ke-12, dan data yang ke-10, ya, itu yang terdekat. Nah, ternyata data ke-18 itu prediksinya atau data aktualnya adalah draftnya yes. Yang data ke-12 no, data ke-10 no. Maka dengan voting, ya, voting itu kan yang terbanyak ya. Yang terbanyak dari 3 terdekat, draftnya adalah no. Sehingga prediksi untuk data atlet dengan speed 6,75 dan agility 3, prediksinya adalah tidak masuk ke dalam draft. Kenapa? Karena dari 3 yang terdekat tadi, hasil votingnya untuk draft itu adalah ada 1 yes dan 2 no, sehingga yang terbanyak adalah no. Oke, begitu cara memprediksi dengan KNN. Nah, untuk latihan silahkan gunakan 20 data atlet tadi dengan membagi training dan testing sebanyak 60% dan 40% secara incremental. Artinya data 1 sampai 12 sebagai training, data 13 sampai 20 sebagai testing. Nah, selanjutnya hitung jarak Euclid ke masing-masing data testing. Jadi nanti ada data testing pertama alias data ke-13. Ada data testing kedua, artinya alias data ke-14, dan seterusnya sampai data testing ke-8 alias data ke-20. Nah, data ke-13 itu kan punya agility dan punya speed. Begitu juga data ke-14, data ke-15, dan seterusnya sampai data ke-50. Nah, ini nanti dihitung ke sini semua 12 data yang lain, ini juga dihitung ke sini semua 12 data yang lain, ini juga dihitung ke sini semua 12 data yang lain. Sehingga nanti di sini kita punya 12 jarak, itulah yang kalian urutkan dan kalian ambil 3 terdekat. Begitu juga yang di sini ada 12 data, hitung jaraknya dari 3 yang terdekat, di sini juga. Nah, sehingga kalian melakukan perhitungan jarak ke 12 data tadi sebanyak 8 kali. Nah, prediksilah dengan 3NN 8 tadi. Nah, untuk data testing yang pertama nanti kalian prediksi. Data testing yang kedua kalian juga prediksi, ketiga, keempat, sampai ke-8 kalian juga prediksi. Nah, prediksinya pastinya kalau tidak iya ya tidak. Nah, bandingkan hasil prediksi dengan data asli. Selain punya agility dan speed, data ini juga punya data draft pastinya. Nah, nanti bandingkan antara yang kalian prediksi dengan draft sebenarnya. Apakah dia false negatif, true negatif, false positif, atau false negatif. Nah, buatlah matriks confusion dari 8 data testing tadi, ya, berdasarkan perbandingan berdasarkan perbandingan prediksi dan data aktual. Kemudian hitunglah if measure dan akurasi. Oke, itu adalah 5 tugas kalian dapat kalian kumpulkan di pertemuan hari Jumat. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya.